Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswiku kelas 11 dan kelas 12, apa kabarnya semua? Bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas bagaimana cara input transaksi pada Mayop untuk bukti ke-12 sampai dengan bukti ke-22. Kalau video kemarin kan kita udah membahas bukti transaksi 1 sampai dengan 11. Jadi video hari ini adalah video mengenai kelanjutan dari bukti transaksi kemarin. Langsung saja Ibu mulai untuk bukti ke-12 yaitu invoice ya. Kemudian di sini juga copy beserta kita lihat terminnya adalah 2/10 N/30. Berarti invoice kemudian copy sudah termasuk penjualan. Penjualannya yaitu kredit karena 2/10 N/30. Maka pada Mayop kita pilih sales, kemudian kita pilih enter sales. Setelah itu kita isi jendela selnya. Customer-nya adalah Pusdiklat Deperindex. Ya, kemudian use customer. Invoice-nya adalah 223 strip 09 tanggal 12 Desember 2009. Customer PO hilangkan aja. Untuk kuantitinya 20, item number T3. Harganya adalah 20 juta 8.550 rupiah. Kemudian yang kedua 10 unit untuk T4 seharga 36.235.500 rupiah. Nah, ini untuk balance due-nya sudah sama dengan total, maka sudah benar. Kemudian kita CTRLR seperti ini ya untuk transaksinya, rekap transaksinya. Dan kita oke, langsung aja kita record karena balance due dan total sudah sama. Ya, kita record. Jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan. Langsung saja kita record, cancel, cancel. Nah, sudah record, kita cancel. Kita lanjut pada bukti transaksi ke-13, yaitu cash disbursement atau pengeluaran kas untuk bayar listrik, telepon, dan beban PAM. Maka pada Mayop kita pilih banking, kemudian spend money. Ya, kita ganti dulu pay from akunnya menjadi cash in bank. Nah, kemudian untuk card-nya adalah Satria bagian umum. Kita cari ini sudah Ibu buat. Ya, sebelumnya jika belum maka kalian new, kemudian kalian namanya adalah Satria bagian umum, card tipenya adalah supplier. Ya. Kalau belum kalian buat, maka kalian buat terlebih dahulu. Cardnya adalah Satria bagian umum. Memonya adalah membayar listrik, telepon, dan PAM. Cek numbernya 23909, tanggalnya 15 Desember 2009. Amount-nya atau total seharga 4 juta. Nah, kita langsung aja ke akun. Pertama adalah electricity expense sebesar 2.453.000. Terus telepon expense sebesar 770.000. Kemudian yang terakhir adalah PAM expense sebesar 777.000. Nah, ini sudah benar ya, karena out of balance-nya sudah 0 rupiah. Kemudian kita CTRR. Nah, seperti ini ya. Debitnya electricity expense, telepon expense, PAM expense, kreditnya adalah cash in bank.
Kita oke. Ini sudah benar, maka kita record. Jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan. Langsung aja kita record. Nah, kita cancel. Lanjut pada bukti ke-14. Cash disbursement untuk membayar premi asuransi kerugian kendaraan kantor. Nah, maka untuk jurnal ini kita menggunakan akun record journal entry, ya. Langsung aja kita praktekkan. Akun, kemudian record journal entry. General jurnalnya adalah nomor bukti transaksinya 240/09, tanggalnya adalah 15 Desember 2009. Memonya adalah premi asuransi kerugian kendaraan kantor. Untuk jurnalnya maka insurance expense sebesar 4.800.000 di debit. Kemudian prepaid insurance di kredit, ya, sebesar 4.800.000. Kemudian kita CTRLR, maka rekap jurnalnya insurance expense debit prepaid insurance sebesar 4.800.000 rupiah. Kita cancel aja, kemudian langsung kita record. Kita cancel. Lanjut bukti ke-15. Ini invoice, kemudian ada kopinya, maka penjualan terminnya adalah 2/10 N/30, maka merupakan jurnal penjualan kredit. Kita ke sales, ya, kemudian enter sales. Customer-nya adalah PT Cemika, invoice-nya 224/09 tanggal 15 Desember 2009. Ship-nya atau quantity sebesar 20 untuk T1 seharga 13.376.250. Kemudian quantity kedua 24 untuk T2. Ya, kemudian harganya 18.248.250. Nah, ini sudah benar karena balance due sudah sama dengan di total pada bukti transaksi. Kemudian kita CTRL. Nah, oh ya. Sebentar. Nah, ini salah ya, harusnya Ibu ganti dulu nih. Ini belum Ibu ganti berarti. Nah, dah. Kemudian kita CTRL R. Nah, maka rekap transaksinya akan seperti ini ya untuk penjualan kredit jurnalnya. Kita oke. Nah, jika sudah benar atau sama balance antara balance due dengan total, maka langsung aja kita record. Jangan lupa teks inklusifnya kita hilangkan, langsung kita record. Kemudian kita cancel. Nah, kita lanjut pada bukti transaksi ke-16. Nah, ini adalah purchase return, atau ini salah ya, ini adalah sales return atau return penjualan. Langsung aja pada sales, kemudian enter sales.
Customer-nya adalah PT Nugroho. Invoice-nya NT 009 tanggal 15 Desember 2009 yang ini ya. Nih. Kemudian kita lanjut, ship-nya yang dikurangkan adalah -2. Item number-nya adalah T2 yang dikembalikan. Kemudian harganya yaitu 18.248.250.000. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu. Sales-nya adalah sales retur. Karena ini akan melingkan pada jurnalnya. Ya. Coba kita CTRLR. Nah, ini sudah ya sales returnya. Tuh, ya. Kita oke. Kita lihat balance due-nya apakah sudah sama dengan total pada bukti transaksi. Ya, ternyata sudah sama. Kemudian jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan, langsung kita record. Nah, untuk retur penjualan, kita akan melakukan register terlebih dahulu. Nah, pada return and credit yang ini ya, kita apply to sell. Nah, kemudian kita isikan ID-nya adalah NT009 untuk tanggal 15 Desember 2009. Nah, ya, seperti ini ya. Ini sepertinya ada kesalahan. Ya, tidak salah ya, ternyata ini sudah benar. Kemudian kita langsung tap aja. Ini ya untuk tanggalnya. Bulan 9 September 2009. Untuk backup-nya adalah nih. Ya. Kita oke. Jika sudah out of balance-nya sudah Rp0, langsung aja kita record. Jangan lupa diisi ID-nya atau nomornya, kemudian tanggalnya, nih, ya. Kemudian kita record, kemudian kita close. Kita lanjut pada bukti ke-17, yaitu invoice, kemudian copy. Maka untuk penjualan, terminnya 2/10 N/30, maka merupakan penjualan kredit. Langsung aja pada sales atau penjualan, kemudian enter sales. Customer-nya adalah PT Sinar Mido. Kita klik use customer. Invoice-nya adalah 22509. Tanggalnya tanggal 16 Desember 2009. Ship-nya adalah 30. Ini ya, ship-nya atau quantity 30. Kemudian item number-nya adalah T4. Nih. Kemudian harganya adalah 36.235.500.000 rupiah. Nah, balance due dengan total sudah sama, maka kita CTRL R, ya. Seperti ini untuk rekap transaksinya. Kita oke, kemudian langsung kita record. Cancel aja. Nah, kita cancel. Kemudian kita lanjut pada bukti transaksi ke-18.
Di sini adalah invoice dan tidak ada copy. Terminnya adalah 2/10 N/30. Maka jika tidak ada copy, hanya invoice dan terminnya 2/10, maka ini merupakan bukti transaksi pembelian kredit. Untuk pembelian, pada comment center, pada Mayop, kita pilih purchases, kemudian enter purchases. Suppliernya adalah PT Tech Indonesia. Yes, supplier. Tanggalnya tanggal 17 bulan Desember 2009. Supplier invoice-nya adalah 089 1209. Bill-nya atau quantity atau ship-nya adalah 20 untuk T3. Kemudian price-nya sebesar 14.099.000. Selanjutnya 20 lagi untuk T4. Harganya adalah Rp25.390.000. Nah, ini sudah sama balance due dengan totalnya, atau total amount-nya sudah sama, maka kita CTRL-R. Maka rekap transaksi akan seperti ini. Langsung kita oke. Ini juga sudah benar. Teks inklusifnya jangan lupa dihilangkan, kemudian langsung kita record. Kita no aja ya. Nah, kemudian langsung kita cancel. Selanjutnya bukti transaksi ke-19. Nah, kita lihat ini merupakan cash receipt untuk penerimaan tagihan, maka ini adalah bukti transaksi jurnal penerimaan kas untuk pembayaran piutang atau pembayaran penjualan kredit. Maka pada Mayop kita akan buka pada comment center ini sales, kemudian receive payments atau penerimaan karena penjualan kredit. Customer-nya adalah PT E dan P Indonesia. Amount saved sebesar Rp518.167.650.000. ID-nya atau nomor fakturnya 43509. Tanggalnya adalah 18 Desember 2009. Langsung aja kita tap atau kita klik pada amount applied-nya. Langsung kita tap. Nah, pastikan out of balance adalah Rp0 dan total applied-nya sudah sama dengan total pada bukti transaksinya, maka penginputan transaksi ini sudah benar, kita CTRL-R. Nah, maka rekap transaksinya cash in bank pada akun receivable. Kita oke, kita record. Kemudian kita lanjut, kita cancel dulu. Pada bukti ke-20, purchase return. Ini baru benar purchase return-nya dari PT Tech Indonesia. Maka untuk bukti ke-20 ini merupakan bukti transaksi retur pembelian. Maka kita pilih pada comment center adalah purchases, kemudian enter purchases. Suppliernya adalah PT Tech Indonesia. Ini ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 19 Desember 2009. Supplier invoice yang ini ya. 056 2009. Yang dikembalikan adalah T3 sebesar 4 untuk T3. Harganya adalah 14.099.000.
Ya, ini Bu lupa untuk diminkan ya, karena retur pembelian. Kemudian selanjutnya T4 6 unit use item sebesar 25.390.000 ya. Nah, untuk hal ini kita harus ganti pada tanda panah ini pada COGS ganti menjadi purchase retur. Kita oke. Cancel terlebih dahulu. Kemudian T4-nya juga kita ganti menjadi purchase retur. Kita oke. Cancel. Nah, kita lihat balance due sudah sama dengan total pada bukti transaksi, maka inputan kita sudah benar. Kemudian teks inklusif jangan lupa dihilangkan. Kita lakukan CTRL-R. Nah, maka rekap transaksi akan seperti ini, bisa dilihat ya. Kita oke. Selanjutnya kita record karena inputan sudah benar. Cancel aja. Nah, jika sudah di-record untuk retur pembelian atau retur penjualan, maka kita harus melakukan register terlebih dahulu. Ya. Kemudian pada return and debit yang ini, kemudian kita pilih apply to purchase. Nah, kita ganti dulu ID-nya adalah 056-2009. Tanggalnya adalah tanggal 19 Desember 2009. Nah, kita lihat dulu di sini, kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian adalah untuk tanggal 17 Desember 2019. Nah, maka kita klik pada amount applied-nya pada tanggal 17 Desember 2009 di sini ya. Maka kita klik di sini. Nah, kemudian kita tap. Nah, maka out of balance akan rupiah dan pada tanggal 17 amount applied-nya adalah 229.609.600 rupiah. Seperti itu. Kita CTRL-R seperti ini. Kita oke. Kemudian kita record. Ya. Karena inputan sudah benar. Nah, maka return and debit akan 0 atau tidak ada. Ya, kemudian kita close. Kita lanjut pada bukti ke-21 atau bukti terakhir pada video kali ini. Di cancel dulu. Ini merupakan petty cash voucher atau jurnal kas kecil. Untuk jurnal kas kecil, maka kita pilih banking. Kemudian spend money. Setelah itu cash in bank. Use akun. Nah, card-nya itu adalah Alfamart. Ini sudah Ibu buat. Jika belum kalian buat, maka new. Kemudian card tipenya adalah supplier, name-nya adalah Alfamart. Ya. Jika belum kalian buat. Ini sudah Ibu buat, maka tinggal di use card. Untuk memonya adalah pembelian keperluan dapur. Cek numbernya adalah 00309 untuk tanggal 20 Desember 2009. Amount-nya sebesar 50.000. Nah, amount-nya itu atau total sebesar 50.000. Pada akun ini kita akan melingkan pada pantry expense atau beban keperluan dapur. Use akun sebesar Rp50.000. Pastikan total allocated-nya sudah sama dengan amount, kemudian out of balance-nya juga Rp0. Kita CTRL-R, maka rekap transaksi akan seperti ini
atau pantry expense di debit, cash in bank di kredit sebesar Rp50.000. Sebelumnya ini diganti dulu ya, ini salah, harusnya petty cash ya. Nah, CTRLR, maka rekapnya akan seperti ini, pantry expense di debit, kemudian petty cash di kredit sebesar Rp50.000. Kita close, ini sudah record aja karena sudah benar. Kita langsung record, jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan. Langsung record, kita cancel. Nah, kemudian untuk bukti transaksi terakhir adalah cash disbursement atau jurnal pengeluaran kas untuk pembelian 6 unit AC Toshiba, 4 buah sofa, dan 8 lemari bekas. Untuk pengeluaran kas, kita pilih banking, kemudian spend money. Ini diganti dulu menjadi cash in bank karena jurnal pengeluaran kas. Untuk card-nya adalah IMA-Store. Kita use card. Kemudian memonya untuk pembelian AC Toshiba, sofa, dan lemari bekas. Nomor ceknya adalah 241, kemudian 09, tanggalnya adalah tanggal 23 Desember 2009, amount-nya atau total sebesar 16 juta, yang ini ya, Rp258.000. Kemudian untuk akunnya adalah office supplies atau office supplies atau perlengkapan ya. Tunggu sebentar. Untuk jurnalnya adalah office supplies. Sudah benar ya. Nih, office supplies atau perlengkapan sebesar 16.258.000. Total allocated-nya harus sama dengan total pada bukti transaksi. Kemudian out of balance-nya harus Rp0. Selanjutnya kita CTRLR. Nah, maka rekapnya akan seperti ini. Di debit, office supplies, dan kredit, cash in bank. Kita OK aja. Kemudian langsung kita record. Nah, kita cancel. Baik, untuk video kali ini, Ibu kira sampai sini aja. Untuk video selanjutnya, Ibu akan membahas bukti transaksi 23 sampai dengan selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, maka silakan kalian WA pribadi atau di GCR. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.